Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita saat ini terambil dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dan judul perenungan, Selamat Tinggal Masa Lalu. Dalam hidup, tentu tidak ada seorang pun yang tidak berbuat sesuatu. Siapapun dia, pasti akan melakukan sesuatu. Entah itu berguna ataupun sesuatu yang sia-sia. Yang pasti setiap orang akan melakukannya. Begitulah hidup. Sebagai manusia, kita memang tidak selalu mendapatkan keberhasilan. Sebab hidup itu ada dinamikanya. Ada saat kita terjerembab ke dalam dosa dan kegagalan. Ada saat kita menjulang dan berhasil. Hal jatuh bangun dalam kehidupan itu biasa. Tetapi sangatlah luar biasa jika kita tidak menyadarinya. Apalagi lupa diri manakala sukses ataupun patah semangat ketika impian kita tidak jadi kenyataan. Semua orang setuju mengatakan bahwa waktulah yang akan menyelesaikannya. Itu benar, bahwa dalam pelukan sang waktu, kepedihan hati akan terobati. Permusuhan akan berakhir, sakit penyakit akan berlalu, dan permasalahan akan selesai. Kalimat ini memang benar, tetapi tidak cocok untuk dikenakan pada perjuangan hidup. Memang benar, semua apa yang kita perjuangkan, kerjakan dan kita buat, suatu saat nanti, suka atau tidak, pasti akan kita tinggalkan. Kehidupan itu harus tetap diperjuangkan. Kita tidak layak menyebut diri manusia jika hanya menyerahkan penyelesaian persoalan hidup kepada waktu. Mengapa? Karena menyelesaikan persoalan kehidupan untuk diselesaikan oleh sang waktu itu adalah tindakan pesimis dari orang-orang yang tidak memiliki harapan dalam iman. Secara pasti di dalam kehidupan semua orang masih punya mimpi untuk hidup lebih berhasil lagi. Atau kalau waktu lalu kita belum berhasil, maka setiap kesempatan yang baru akan senantiasa digunakan untuk mencoba lagi menggapai impian. Kalau kita belum berhasil, jangan patah semangat. Sebab kegagalan dialami semua orang. Tidak ada seorang pun yang belum pernah gagal di dalam perjuangannya. Malah ada orang-orang tersukses di dunia justru merupakan orang yang sangat kaya dengan pengalaman kegagalan. Sebut saja Henry Ford, si raja mobil di Amerika, Thomas Alva Edison, si penemu sekian banyak teori dan peralatan, atau Bill Gates, orang terkaya di dunia, pemilik pabrik komputer terbesar di dunia. Semua mereka pernah bergumul dengan apa yang kita sebut kegagalan. Namun, mereka bukanlah orang-orang yang mudah patah semangat. Mereka justru adalah orang-orang yang gigih dalam memperjuangkan mimpi mereka. Mereka tidak pernah gentar menghadapi apa yang dinamakan dengan kegagalan. Bahkan dari mulut mereka terucap, kegagalan adalah jembatan menuju sukses.
yang pasti kita ingin hidup lebih baik lagi. Perjuangkan itu. Bangkitlah dan bangun hidup dengan cara baru. Memang untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik lagi, tentu bukan hal yang gampang. Menasihati orang yang gagal, yang patah semangat dan kehilangan harapan, sangatlah gampang. Di hadapan orang yang gagal kita bisa tampil sebagai nabi yang berapi-api atau filsuf yang cemerlang. Tetapi coba kita yang mengalami kegagalan, pasti kita juga akan merasakan betapa sulitnya untuk bangkit. Apalagi kalau masa lalu begitu kuat mencengkeram. Penyesalan mendera, perasaan tidak layak menyelimuti. Secara pasti hidup akan lebih sulit lagi diperjuangkan. Kalau kita mengalami kegagalan dan belum berhasil, tentu ada yang salah dalam kehidupan yang kita jalani. Dalam bacaan kita, Yesaya mengatakan, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Apa arti nasihat Yesaya bagi kita? Kegagalan hidup pasti ada sebabnya. Secara pasti, kegagalan itu terjadi karena ada kesalahan di dalamnya. Karena itu, kita perlu membangun lagi kehidupan kita. Kalau waktu lalu kita memakai cara orang fasik yang tidak benar, tinggalkan itu. Jadikan itu sebagai masa lalu dan songsong hidup baru sesuai rancangan Tuhan. Karena itu, carilah Tuhan, maka kita akan mampu membangun kembali kehidupan kita. Percayalah, rancangan Tuhan bagi kita manusia selalu untuk kebaikan. Karena itu jika kita telah mengalami hal-hal yang tidak baik dan menyakitkan di waktu yang lalu, katakan selamat tinggal kepadanya. Songsong rancangan Tuhan bagimu, dan jalanilah jalan kebenaran Tuhan. Niscaya hidup kita akan berarti. Tidak hanya untuk kehidupan kita, tetapi juga bagi orang lain. Selamat membangun hari esok yang lebih cerah, lebih sukses, lebih mantap, lebih berani untuk memperjuangkan dan menghadapi kehidupan yang memang semakin banyak tantangannya. Tuhan Yesus pasti menyertai kita semua. Amin.